Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anandaku semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Puji Nujul bin Mansidik. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait sejarah kebudayaan Islam. Jangan lupa mencatat poin-poin penting yang Bapak sampaikan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anandaku semua, insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan menjabarkan terkait materi yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Dalam hal ini, pertama kita akan berbicara terkait peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Perlu kita ketahui anak-anakku semua, ketika kita berbicara peribadatan bangsa Arab sebelum Islam, perlu kita jabarkan dari konteks peribadatan orang-orang Quraisy pada zaman dahulu kala dibedakan dalam dua aspek. Yang pertama aspek yang berkaitan dengan agama Samawi, yang kedua adalah aspek yang berkaitan dengan agama Ardi. Nah, kalau konteks yang berkaitan dengan agama Samawi, yakni berkaitan dengan agama yang sumbernya itu dari wahyu. Ya, beda halnya kalau agama Ardi. Agama Ardi ini berkaitan dengan agama yang sumbernya itu dari apa? Sumbernya itu dari kebudayaan. Nah, contohnya itu apa? Contohnya agama Samawi yang ada sebelum Islam datang itu seperti agama Ibrani atau agama Hanafiyah, agama Yahudi, agama Nasrani. Ini agama yang termasuk pada konteks agama Samawi. Sedangkan konteks agama Ardi selain itu ialah mereka yang menyembah berhala, dalam artian menyembah patung. Kemudian mereka yang menyembah matahari, ini kaitannya dengan agama Ardi. Ini dalam konteks perbedaan antara agama Samawi dan juga Ardi. Kita kembali pada poin utama. Poin utamanya itu adalah titik awal agama. Agama pertama yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanafiyah atau agama Hanif, artinya benar dan lurus. Nah, ini merupakan titik awal adanya agama. Oke, kita pahami sampai sini ya. Titik awal adanya agama sebelum nanti munculnya agama Samawi yang lainnya. Ketika kita berbicara dari konteks agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Nah, apa yang menjadi alasan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan bapaknya para nabi? Alasan yang mendasari Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan bapaknya para nabi ialah karena banyak nabi yang silsilahnya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, ini alasan yang mendasari Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan bapaknya para nabi. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua anak. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Nah, dari Ismail dan juga Ishak nanti akan lahir agama Yahudi, agama Nasrani, pun halnya dengan agama Islam. Ini dalam konteks agama Samawi. Nah, kita awali dulu dengan keturunan yang hubungannya dari anaknya Nabi Ibrahim yang bernama Ishak ya. Dari Ishak di sini akan terlahir banyak nabi-nabi, ya, akan banyak nabi-nabi yang terlahir seperti nantinya itu Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, kemudian dalam konteks
keturunan dari Ismail, dari Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim juga, tidak ada nabi ya selain itu. Selepas dari dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian anaknya itu Ismail, tidak ada nabi yang terlahir. Maka hal tersebut itu disebut dengan masa patroh, atau masa patroh ini ialah kekosongan dari para nabi dan juga tidak adanya dakwah. Ini yang dimaksud dengan masa patroh ya. Masa patroh ini lama tidak ada keturunan nabi sehingga sampai nanti kepada Nabi Muhammad. Ini silsilahnya itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini dalam konteks apa? Dalam konteks silsilah kenabian yang nantinya itu melahirkan agama samawi. Titik awalnya itu adalah agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim, yakni agama Hanafiyah atau agama Hanif, artinya benar dan juga lurus. Kemudian pembaruan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Huza'i. Nah, Amr bin Lu'ay al-Huza'i ini adalah tokoh yang nantinya itu akan mengajarkan untuk menyembah berhala. Namun sebelum Amr bin Lu'ay al-Huza'i ini bisa bisa secara terang benderang untuk mengajarkan penyembahan berhala, terlebih dahulu Amr bin Lu'ay al-Huza'i, atau bisa diistilahkan dengan al-Huza'i, dia ini berhasil menumbangkan kekuasaan Jurhum. Nah, pada saat itu yang berkuasa di Quraisy itu adalah Jurhum. Namun karena kepiawaiannya, Amr bin Lu'ay al-Huza'i berhasil mengalahkan kekuasaan Jurhum. Nah, pasukan Amr bin Lu'ay al-Huza'i dari keturunan Huza'ah berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Huza'i meletakkan berhala besar yang bernama Hubal. Nah, ini berhala yang diletakkan oleh Amr bin Lu'ay al-Huza'i, yakni berhala yang bernama Hubal. Berhala ini terbuat dari batu akik yang berwarna merah. Jadi ingat poin utamanya. Poin utamanya itu adalah dari Nabi Ibrahim yang konteks dalam agama Samawi, kemudian dalam konteks agama Ardinya itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Amr bin Lu'ay al-Huza'i, di mana dia itu meletakkan sebuah berhala besar yang bernama Hubal yang terbuat dari batu akik. Kemudian ketika kita gambarkan terkait patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy, di mana banyaknya patung itu ada 360 patung berhala. Nah, dari 360 patung berhala ini kita dapat jabarkan menjadi 4 patung utama. Yang pertama itu Hubal, Lata, Uzza, dan juga Manat. Ini patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy. 4 patung ini yang menjadi patung utama yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Nah, namun sebelum ke arah sana, orang-orang zaman Quraisy juga mempunyai sebuah kebiasaan di mana mereka itu selalu merasa sial terhadap suatu hal yang mereka anggap menjadi alasan musibah itu tiba. Ini hal-hal yang sering dilakukan oleh orang-orang Quraisy, atau dengan kata lain, sikap tersebut dinamakan dengan tatoyur. Nah, tatoyur ini adalah sikap yang yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang merasa mereka itu sial terhadap suatu benda ataupun hewan yang ada. Nah, ini gambaran dari tatoyur. Jadi tatoyur ini adalah mengaitkan musibah
datangnya suatu musibah dengan adanya suatu benda. Nah, ini ya yang disebut dengan tatoyur. Hal ini yang sering dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Namun selain itu, orang-orang Quraisy juga hal yang identik dengan mereka itu adalah mereka disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini bisa kita kaitkan dengan apa? Dengan rendahnya nilai-nilai norma yang ada pada diri orang-orang Quraisy. Salah satu poin utamanya itu apa? Poin utamanya itu adalah ada suatu kabilah yang ada di Quraisy, yang mana kabilah ini mempunyai suatu kebiasaan mengubur bayi perempuan yang terlahir ke dunia. Nah, suku ini adalah suku Tamim dan juga suku Asad. Nah, baik suku Tamim maupun suku Asad, kedua suku ini mempunyai sebuah kebiasaan buruk yang mana mereka itu selalu mengubur bayi yang tidak berdosa yang terlahir ke dunia, yakni bayi perempuan. Berikut merupakan bentuk pemujaan orang-orang Quraisy. Nah, bentuk pemujaan orang-orang Quraisy yang termasuk dalam kaitannya itu agama Ardi, ya. Agama Ardi ini adalah agama yang kaitannya dengan budaya, ya, yang dihasilkan oleh adat, seperti mereka itu menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala. Ini konteksnya agama Ardi. Sedangkan agama Yahudi dan Nasrani konteksnya itu adalah apa? Agama Samawi, agama yang sumbernya itu dari wahyu. Jadi kita bisa gambarkan di sini dari bentuk pemujaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya, di masa sebelum Islam datang. Baik itu menyembah malaikat, jin, bintang-bintang, menyembah berhala, maupun agama Yahudi dan juga Nasrani. Nah, kita bisa pahami ya perbedaan dari agama Yahudi dan juga perbedaan dari agama Samawi dan juga agama Ardi. Kemudian terkait keadaan sosial orang-orang Quraisy, kita bisa gambarkan keadaan sosial orang-orang Quraisy ini ialah yang pertama, masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, kebiasaan mereka itu selalu melakukan perdagangan. Nah, orang-orang yang tinggal di kota itu disebut dengan ahlul hador. Kemudian bidang sosial lainnya, usaha lainnya ialah bidang pertanian, di mana bidang pertanian ini dikerjakan oleh suku-suku yang tempat tinggalnya itu berada di daerah subur. Nah, tempat yang berada di daerah subur ini dinamakan dengan Thaif. Kemudian terkait keadaan sosial Arab itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bahkan kondisinya itu di daerah pegunungan yang tandus. Nah, oleh sebab itu banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap, mereka tinggal di pedalaman. Nah, orang-orang yang tinggal di pedalaman ini, mereka itu dinamakan dengan masyarakat Baduy, di mana mata pencarian mereka itu adalah berternak. Jadi kita bisa garis bawahi keadaan sosial orang-orang Quraisy di mana mata pencarian mereka itu ada yang di perkotaan, di mana mata pencarian mereka itu adalah berdagang, di mana mereka disebut dengan ahlul hador. Kemudian yang tempat tinggalnya di daerah subur, mata pencariannya itu adalah bertani, ya, di mana tempat tinggalnya itu berada di sekitaran Thaif. Kemudian yang terakhir itu adalah orang yang tempat tinggalnya itu berada di daerah pedalaman, mereka itu mata pencariannya itu berternak, di mana dalam hal ini orang-orang yang termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang Baduy. Oke, ini dari segi konteks keadaan sosial orang-orang Quraisy. Orang Arab Quraisy selalu melakukan perjalanan dagang pada 2 musim, yaitu ke negara Sam pada musim panas
dan ke Yaman pada musim dingin. Nah, ini kebiasaan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian terkait sistem pemerintahan orang-orang Quraisy hanya dipimpin oleh syekh atau amir, itu ya. Sistem pemerintahnya itu dipimpin oleh syekh atau amir, di mana syekh atau amir ini mengurusi persoalan dalam masalah perang, pembagian harta, dan pertempuran tertentu. Jadi konteks pemimpin yang ada dalam Quraisy ini bukan konteks khalifah atau apa, tetapi sistem pemerintahannya dipimpin oleh syekh atau amir. Kemudian pusat perdagangan pasar yang ada di tanah Quraisy itu, pasar utamanya itu adalah Ukaz. Namun selain pasar Ukaz ada pasar yang lain seperti pasar Mazinah dan juga pasar Zulmazaj. Nah, ketiga pasar ini yang menjadi menjadi tempat perdagangan orang-orang Quraisy, baik itu yang menjadi pusatnya itu adalah pasar Ukaz, pasar Mazinah, dan pasar Zulmazaj. Kemudian pasar utamanya, pasar Ukaz, selalu dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh orang-orang Quraisy ini adalah ilmu astronomi. Nah, di mana ilmu astronomi ini ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Ini orang-orang Babilonia ini yang menemukan ilmu astronomi. Orang-orang Babilonia pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka itu diserang oleh bangsa Persia. Ketika orang-orang Babilonia diserang oleh Persia, maka mereka pindah ke kota Mekah untuk apa? Untuk bermigrasi, karena mereka sudah di bumi hanguskan oleh orang-orang Persia, sehingga mereka pindah ke kota Mekah. Namun kepindahannya itu membawa berkah tersendiri karena bidang atau kemampuan yang bisa dikatakan kemampuan orang-orang Babilonia ini sangat hebat dalam ilmu astronomi, sehingga kemampuannya itu dikembangkan di kota Mekah.